berat badannya berapa dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Itu rumus yang paling gampang. Jadi teman-teman seharusnya sih udah bisa semua ngitung tuh. Jadi memperkirakan saya ini status gizinya apa gitu. Saya ini udah cukup ataukah kurang ataukah malah berlebih. Nah, itu teman-teman sekarang bisa praktekin, coba sekarang dihitung. And happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Edumi Podcast RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Edumi, educate, healthy, and happy. Perkenalkan, saya Meida Tiaskinasih dari Okupasi Terapi RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Hari ini kita akan melanjutkan podcast edisi keempat Komite Nakes Lain RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, melanjutkan edisi yang sebelumnya dibawakan oleh Profesi Terapi Wicara. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Siapa? Pasti udah pada kenal ya kalau teman-teman RSUD Jenderal Ahmad Yani. Ya, hari ini saya akan berbincang-bincang bersama profesi ahli gizi di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Boleh perkenalkan dirinya? Ya, makasih Meida. Halo teman-teman, saya Eva, saya ahli gizi Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Metro. Saat ini saya sudah bekerja sekitar 14 tahun di Rumah Sakit Ahmad Yani. Ya, gitu aja. Oke, wah Mbak Eva sudah lumayan lama ya, 14 tahun di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro sebagai ahli gizi. Ya. Ahli gizi itu berarti profesi juga ahli gizi ya Mbak Eva ya? Ya, jadi kalau ahli gizi teman-teman mungkin banyak bingung ya, ada yang bilang nutrisionis, sudah bilang ahli gizi ya sebenarnya kita sebenarnya sama aja sih ya sebenarnya, bahwa nutrisionis sama ahli gizi itu sama sih, tapi memang akhir-akhir ini berkembang sih, ada yang nutrisionis, ada yang dietitian, tapi sebenarnya dalam satu lingkup ahli gizi gitu. Oke, hari ini kita bakal bincang-bincang seru nih, membahas tentang apa saja sih peranan ahli gizi di rumah sakit. Kemudian kayaknya saya tertarik tanya-tanya tentang diet, karena kan biasanya ahli gizi itu identik sekali dengan diet ya. Kita nggak tahu nih diet yang sesuai dengan ahli gizi itu diet yang seperti apa. Untuk orang-orang yang memiliki sakit itu ada diet khusus kah atau tidak gitu. Mbak Eva aja ya saya panggilnya ya. Oke. Mbak Eva, kalau ahli gizi itu sendiri peranannya di rumah sakit itu apa saja sih? Ya, ahli gizi itu di rumah sakit kerjaannya ya pertama dia ngatur diet ya pasien, karena kan kalau di rumah sakit kan orang-orang yang sakit gitu, jadi ngatur diet pasien, terus menentukan diet si pasiennya itu kita asesmen dulu. Jadi pasien ini perlu diet apa, kemudian kebutuhannya berapa, nah itu kita tentukan di situ. Terus kemudian juga salah satu yang paling penting tuh untuk edukasi juga, jadi edukasi pasien tentang diet penyakit dia, karena kan macam-macam ya diet itu macam-macam, jadi kita edukasi ke pasien tentang gimana sih dietnya dia nanti ketika di rumah, karena kalau di rumah kan ya pengelolaan sendiri kan, kalau di rumah sakit ada ahli gizinya, tapi kalau di rumah ya dia harus ngatur diet dia sendiri. Kurang lebihnya seperti itu sih tugas ahli gizi di rumah sakit gitu. Oh, berarti kan itu untuk pasien-pasien yang rawat inap ya Mbak Eva ya? Ya, betul. Berarti kalau misalkan setiap pasien itu punya menu diet masing-masing, itu artinya kan disesuaikan dengan kondisi pasien-pasiennya tersebut. Nah, ahli gizi yang membuatkan menu dietnya. Nah, kemudian kalau dalam bekerjanya itu kan di instalasi gizi ya Mbak Eva ya? Di instalasi gizi itu ada timnya, maksudnya gini, kalau ahli gizi itu kan mereka yang mengatur menunya, terus segala macam itu. Nah, kalau untuk kayak tim yang pemasaknya, penyajinya, itu ada timnya. Jadi kalau di rumah sakit ya, bayanginnya mungkin
agak bingung ya, karena nggak apa, masyarakat umum jarang yang mengerti. Jadi kalau di kita namanya instalasi gizi itu terdiri dari berbagai macam profesi lah ya. Nah, salah satunya ada ahli gizi, kemudian juga ada pramusaji, ada juga untuk pramu masak. Nah, ada juga tenaga admin. Jadi kalau di gizi itu banyak banget, ada punya tugas masing-masing. Nah, jadi kalau ahli gizi sendiri, untuk ahli gizi sendiri itu kita bagi jadi dua kalau di rumah sakit. Jadi ahli gizi di bagian manajemen penyelenggaraan makanan, sama ahli gizi yang untuk di ruangan atau untuk konsultasi gizi pasien gitu. Nah, tugasnya masing-masing. Jadi kalau tadi seperti di Maida sampein ya, gimana sih nentuinnya ya? Kan tiap orang tuh kan beda-beda ya. Betul. Jadi memang betul kalau namanya diet itu kan dia spesifik ya tiap orang. Jadi beda-beda. Tapi kita nggak mungkin juga nih, misalnya satu orang diet ini harus sekian satu-satu dimasak. Nah itu kan nggak mungkin. Jadi kita kalau di gizi itu ahli gizi manajemen itu tugasnya jadi untuk membuat standar. Jadi rumah sakit itu membuat standar diet, standar menu ya. Jadi untuk kebutuhan rata-rata pasien sakit itu seperti apa, kemudian menunya apa, jumlahnya seberapa, itu kita ada standarnya. Jadi nanti tiap pasien dengan ahli gizi ruangan kan kita koordinasi, misalnya nih di ruangan mana pasiennya butuh diet DM misalnya berapa kalori. Nah nanti kita sesuaikan standar, apakah sesuai standar kita. Kalau tidak sesuai ya berarti kita modifikasi, misalnya dari standar yang kita punya kebutuhan dia itu lebih tinggi, oh berarti nanti kita ada modifikasi, kita tambahin lagi nih kekurangan dia dari mana gitu. Atau misalnya nih dia standar kita 2000 kalori misalnya, tapi dia kebutuhan dia cuma 1700 nih, nah, berarti kita kurangin dari standar yang kita punya. Jadi kayak gitu sih teknis kegiatannya ya. Mungkin sulit ya bayangin ya, tapi kurang lebih seperti itu sih. Itu kerjasama antara ahli gizi di ruangan sama ahli gizi yang di manajemen gitu. Tapi ya itu kembali lagi dalam pekerjaan sehari-hari kita sih nggak cuma ahli gizi doang ya. Jadi ada pramusaji, ada pramu masak, dan juga ada tim admin gitu. Jadi kerja tim kita di rumah sakit gitu, kurang lebihnya. Luar biasa berarti ya pekerjaannya ahli gizi ini, menentukan menu diet dengan berbagai macam kebutuhan pasien dengan berbagai macam kondisinya. Nah itu tadi Mbak Eva, aku ada mau bertanya lagi nih. Kan tadi ahli gizi itu kan ada dua nih ya tugasnya yang dibagi, yang satu di manajemennya itu untuk manajerial di dalam instalasinya, terus yang satunya itu untuk konseling di pasien rawat inapnya. Nah artinya berarti kalau yang di manajemen instalasi gizi itu timnya itu yang ada di instalasi gizi. Betul. Nah kalau yang di ruangan itu kan berarti akan melakukan konsultasi itu, apakah sering melakukan komunikasi dengan pasien atau hanya dengan perawat dokter yang ada di ruangan itu saja, Mbak Eva? Oke ya. Jadi ahli gizi itu kan jadi salah satu bagian dari PPA ya. Jadi dia tugasnya ya nggak cuman ke pasien aja gitu. Jadi kita ada kerjasama juga sama dokter, ada kerjasama dengan perawat maupun tenaga kesehatan lain seperti apoteker dan lain-lain. Jadi tugas utamanya nih kalau ahli gizi di ruangan nih ya, kita kan biasanya tuh ada pasien masuk nih, datang nih. Jadi biasanya kita asesmen tuh pasiennya gimana tuh, status gizinya bagus atau enggak gitu kan. Kalau misalnya status gizinya jelek nih misalnya, oh berarti harus ada sesuatu nih yang kita lakuin gitu. Dan kemudian kita asesmen lagi nih, dia sakitnya apa, kemudian gimana riwayat makan dia gitu. Jadi nanti dari situ terus kita tentukan dia ini harus diet apa gitu. Nah itu juga dalam menentukan diet juga kita juga bekerja sama juga sama tim lain, yaitu tadi bisa dari dokter DPJP atau dokter penanggung jawab, kemudian juga perawat dan juga tim kesehatan lainnya. Jadi kita mempertimbangkan juga saran-saran dari tim lain. Jadi kita kerja tim sih ya kalau di ruangan seperti itu gitu.
Oke, berarti tetap ada ini juga ya, biasanya apa, kunjungan ke ruangan pasiennya Betul, juga ya, betul. untuk konsultasi langsung nih apa terkait dengan menu makanannya yang sesuai dengan kondisi pasiennya itu tadi. Kalau jadi ujung-ujungnya nanti tugas kita setelah menentukan diet di ruangan itu, jadi kita juga melakukan konseling gizi tadi itu. Jadi ke pasien langsung dan ke keluarga pasien, karena biasanya kan pasien itu pasti bertanya-tanya apa sih makanan yang harus saya makan di rumah gitu kan. Ya kan nggak tahu, apalagi kalau yang baru pertama kali masuk rumah sakit gitu. Jadi tugas kita juga salah satunya adalah edukasi buat apa namanya diet di rumah gitu. Karena kadang juga ada ya Mbak Eva pasien yang kenapa ya makanan rumah sakit mungkin terkesan beda nih sama masakan di rumah. Itu kan artinya Bapak Ibu berarti memang makanan yang disediakan ketika Bapak Ibu menjalani rawat inap sudah sesuai dengan apa menu yang memang sudah disiapkan oleh ahli gizinya sesuai dengan kondisi sakitnya pasien. Bapak Ibu di rumah sakit begitu. Oke, ini kan tadi yang sudah Mbak Eva jelaskan itu kan lebih banyak ahli gizi yang berperan di rumah sakit. Nah, ini saya menarik juga nih, di luaran itu kan juga banyak nih ahli gizi yang berpraktek ya, yang mereka membawa konseling tentang diet, tapi dietnya ini sepertinya diet yang lebih ke apa ya, kalau apa namanya BB ideal seperti itu. Nah, itu perbedaannya gimana sih Mbak Eva? Peranan kalau ahli gizi yang di rumah sakit tadi kan kita sudah mendapatkan penjabaran yang lumayan jelas ya. Nah, kalau ahli gizi yang tidak bekerja di rumah sakit nih, bagaimana peranannya mereka? Jadi memang itu tadi seperti di awal saya sampaikan bahwa ahli gizi itu ada yang nyebut nutrisionis juga gitu ya, ada dietitian. Jadi memang dalam ahli gizi itu kita sekarang mengenalnya dengan dibedakan menjadi dua karena terkait apa lahannya gitu ya, lahan prakteknya. Jadi ada yang nutrisionis itu biasanya dia kerjanya di luar rumah sakit. Nah, tapi kalau ahli gizi yang di dalam rumah sakit lebih kita kenal dengan nama dietitian gitu. Ya, jadi teman-teman ahli gizi juga ini yang tidak bekerja di rumah sakit, tugasnya apa ya? Biasanya kan dia ada di puskesmas atau di dinas kesehatan. Nah, itu biasanya dia memantau langsung di masyarakat gitu. Jadi bedanya kalau rumah sakit itu kan kita spesifik ya, diet spesifik, diet individu masing-masing pasien yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya yang ahli gizi yang di luar rumah sakit itu dia lebih memantau untuk gizi di masyarakat, di komunitas gitu ya. Nah, itu seperti itu juga. Dan mungkin ada lagi juga misalnya nih di tempat penyelenggaraan makanan lain, misalnya nih ada di catering. Nah, catering itu juga ada ahli gizinya. Jadi dia itu ranah luar ya, di luar rumah sakit, di luar klinis ya. Nah, itu juga ahli gizi kita nyebutnya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Atau misalnya lagi di pondok pesantren misalnya, itu juga ada yang ada ahli gizinya. Atau juga ada di lapas ya, itu juga ada ahli gizinya. Jadi tugasnya beda-beda masing-masing seperti itu. Lebih ke seperti pelayanan gizi tapi untuk komunitas atau di masyarakat, seperti itu sih bedanya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, berarti memang basicnya kita mengatur keseimbangan makanan minuman untuk memenuhi gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Cuman untuk dalam pekerjaannya itu kita sesuaikan dengan instansi di mana tempat seorang ahli gizi itu bekerja. Kalau di rumah sakit mengatur diet untuk pasien-pasien yang memiliki penyakit tertentu, kalau di komunitas puskesmas itu lebih ke nutrisi secara keseluruhan, kelompok gitu ya. Oke, wah sangat menarik sekali nih. Nah, kalau untuk kita ambil contoh di rumah sakit saja, karena memang Mbak Eva ini sudah 14 tahun ya di rumah sakit ya. Yang lebih. Gimana sih Mbak kita sebagai ahli gizi itu bisa memastikan bahwa pasien ini memiliki nutrisi yang cukup nih? Karena kan misalkan ya Mbak ya, sama-sama DM itu kan derajatnya berbeda kayak gitu ya. Nah, itu bagaimana sih memastikannya? Karena kan tadi Mbak Eva juga menyampaikan bahwa setiap pasien itu misalkan kayak tadi 2000 kalori yang dia makan kesehariannya, sedangkan dia hanya cukup di 1700, itu kan pasti akan ada pengurangan. Untuk memastikan itu seperti apa? Jadi itu salah satu tugas dari ahli gizi ruangan ya.
Jadi kita melakukan asesmen sih, ahli gizi itu melakukan asesmen tadi seperti yang sudah sampaikan di awal. Jadi ada asesmen, mempertimbangkan, kita lihat status gizinya seperti apa, kemudian dari visi klinisnya seperti apa, kemudian hasil labnya seperti apa, kemudian diagnosa penyakitnya apa, kemudian juga riwayat makannya. Dari situ, dari hasil asesmen itu nanti kita bisa menentukan bahwa pasien ini tuh harus pakai diet apa gitu, dan juga kebutuhan kalorinya seberapa. Nah itu nanti kita lakukan perhitungan masing-masing. Nah jadi makanya itu tadi bisa nanti ketahuan tiap pasien tuh bisa berbeda gitu. Jadi memang ada dilakukan asesmen dulu di awal seperti itu untuk menentukan diet apa dan juga kebutuhannya berapa gitu. Oke. Nah, tadi kan dari tadi kita bicara tentang diet. Mungkin Bapak Ibu di rumah ini bayangannya. Saya pun kalau saya pribadi pasti membayangkan diet. Diet itu artinya kita memangkas kalori. Artinya kita harus makan banyak protein. Kita harus cukupi kebutuhan serat. Nah, tapi apakah diet yang seperti itu bisa diterapkan ke pasien, atau kalau untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit nih, dietnya itu tuh diet seperti apa kayak gitu? Bisa dijelaskan Mbak Eva? Jadi perlu kita pahami juga ya bahwa kalau orang tuh kan ngomongin diet pasti mikirnya ngurusin badan ini gitu BB ideal nih. Diet buat orang yang mau nurunin berat badan. Padahal sebenarnya diet itu sebenarnya bukan cuma melulu ngurusin badan ya gitu, tapi diet itu dari kata-katanya sendiri itu sebenarnya berarti pengaturan pola makan gitu. Jadi bahkan orang kurus yang mau gemuk juga itu harus diet gitu kan. Nah jadi asumsi itu sih kayaknya yang harus mulai dirubah ya gitu. Jadi dan untuk rumah sakit jelas diet itu diperuntukkan untuk pasien-pasien dengan penyakit tertentu. Jadi dietnya banyak banget sesuai dengan jenis penyakit. Nah kalau untuk orang yang istilahnya sehat ya, apakah perlu diet juga gitu kan? Ya perlu juga sih ya. Jadi artinya diet itu bukan terus mengurangi makan terus atau menambah makanan, tapi itu tadi kalau untuk orang sehat diet itu ya makan sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Apalagi kita udah kenal ya sekarang nih lagi ngehitnya juga namanya kan diet gizi seimbang. Jadi kalau zaman dulu kita kenal 4 sehat 5 sempurna ya. Iya. Pasti teman-teman semua udah kenal tuh diet 4 sehat 5 sempurna dari zaman dulu ya. Dan sekarang udah ganti tuh, udah bukan itu lagi tuh. Sekarang dietnya gizi seimbang seperti itu. Jadi ya sama, kita orang sehat juga harus gizi seimbang ya dietnya gitu. Artinya makannya harus diperhatikan bagaimana kebutuhan karbohidratnya, proteinnya, kemudian kebutuhan seratnya itu harus seberapa. Itu harus juga kita mulai jaga, karena penyakit-penyakit itu yang sekarang ini udah mulai banyak bermunculan ya, terutama penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit yang nggak menular gitu, yang bisa muncul juga dari pola makan yang salah gitu. Seperti itu sih kurang lebihnya. Oke, tuh Bapak Ibu, berarti diet itu tidak hanya dalam konteks, karena selama ini yang kita pahami oleh masyarakat awam kalau mendengar kata-kata diet itu artinya memangkas makanan. Betul. Gitu. Saya pun seperti itu ya Mbak Eva ya. Jadi kalau misalkan ngerasa nih kayaknya BB-nya sudah tidak ideal nih kayak gitu, ya udah diet itu artinya memangkas makanan. Misalkan yang biasanya makan 3 kali sehari jadi makan 1 kali sehari, itu sebenarnya kan baik juga ya Mbak Eva ya. Jadi kita bener-bener memangkas segitu banyaknya kebutuhan yang sebenarnya kita nggak tahu nih kebutuhannya tubuh kita ini seberapa. Nah kalau diet ini kita bicara ini aja ya untuk kondisi yang sehat, kondisi yang umum ya. Diet yang baik, diet yang seimbang itu seperti apa sih Mbak Eva? Maksudnya kan sekarang banyak nih yang apa sih namanya model-model diet banyak ya, kayak betul, sarapan betul. paginya diganti oleh minuman protein kayak gitu, atau intermittent fasting gitu, yang puasa sekian jam, jendela makan sekian jam. Nah bagaimana kita untuk mengetahui diet yang benar nih, diet yang cocok nih sama kita kayak gitu? Karena kan ya saya pribadi juga coba-coba segala macam model diet itu ya? Kayaknya malah jadi stres sendiri gitu, kok nggak nemu nih yang pas. Nah supaya kita tahu oh ini nih diet yang cocok untuk kita nih, itu yang gimana caranya Mbak?
Jadi sebenarnya ya emang kalau untuk apa ya masyarakat umum ya agak kita kan banyak banget terpapar ya sama diet yang macam-macam itu gitu, dan apalagi ini banyaknya perempuan nih apalagi maunya badannya bagus gitu, cuman kan maunya tapi makannya tetap enak gitu kan. Nah itu juga biasa sih banyak seperti itu. Cuman memang kalau menurut Kemenkes sendiri nih ya buat orang sehat nih itu tadi yang udah sedikit saya sampaikan bahwa harus diet gizi seimbang nih. Yang pertama kalau teman-teman mungkin sekarang udah umum juga dengan apa namanya gambar yang isi piringku itu sekarang banyak ya, bisa apa namanya teman-teman cari googling tuh banyak. Jadi dalam isi piringku itu di sepertiga, jadi dibagi tiga tuh apa namanya piring tuh ya, piring dibagi tiga, jadi sepertiga buat karbo, sepertiga lagi buat sayuran, kemudian yang sepertiga lagi buat dibagi dua lagi untuk protein dan juga buah gitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada sih standar dari Kemenkes seperti itu. Dari isi piringku itu ditambah kemudian melakukan olahraga 30 menit per hari, minum 8 gelas per hari, sama istirahat yang cukup juga. Nah jadi tapi seberapa banyak sih kita harus makan gitu kan ya. Pertama-tama kita harus tentuin dulu status gizi kita. Nah teman-teman tahu nggak gimana cara ngitung status gizi? Nah itu dia Mbak Eva. Jadi kalau kita hari ini bicara dengan ahli gizi ya. Jadi yang dihitung itu adalah status gizi. Ya. Selama ini mungkin yang masyarakat umum pahami ketika akan memulai diet itu tuh mereka hanya menghitung apa BMI ya. Ya, sama itu. BMI itu sama itu. Iya, tapi kadang itu akurat tidak ya Mbak ya, karena kan terkadang kita hanya apakah cukup dengan menghitung tinggi badan dan berat badan saja tanpa memperhatikan hal-hal lain, atau memang ada hal-hal yang harus diperhatikan, contohnya kayak apakah ada sakit tertentu atau apa gitu. Betul. Jadi itu tadi memang dalam kita menentukan status gizi seseorang itu memang pertama yang harus kita ukur adalah status gizinya ya, atau kita kalau mengenalnya dengan IMT, indeks massa tubuh gitu. Gimana cara ngitungnya? Itu gampang banget. Memang kita harus tahu si BB kita, BB itu berat badan ya, berat badan dan tinggi badan kita. Berat badannya berapa dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan, itu rumus yang paling gampang. Jadi teman-teman seharusnya sih udah bisa semua ngitung tuh, jadi memperkirakan saya ini status gizinya apa gitu, saya ini udah cukup ataukah kurang ataukah malah berlebih. Nah itu teman-teman sekarang bisa praktekin, coba sekarang dihitung berapa BB-nya, kemudian dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan, hasilnya berapa. Kalau teman-teman berada di range 18,5 sampai 25 hasilnya tadi tuh ya, atas pembagian tadi, itu berarti teman-teman status gizinya normal aman kita kan ya. Tapi kalau misalnya kurang dari itu berarti status gizinya masih kurang, dan kalau lebih dari itu yang harus hati-hati juga tuh. Lebih dari itu berarti overweight atau bahkan obesitas gitu ya. Jadi pertama yang harus kita tahu ya, kita harus tahu status gizi dulu gitu. Kalau misalnya udah tahu nih, oh ternyata saya nih overweight nih ya, overweight tuh kelebihan ya, oh berarti kita harus ngurangin makan nih kalau gitu ya, ya gimana sih caranya mau dietnya gitu ya. Gampang aja sebenarnya. Jadi dari pola makan kita sehari-hari, kita mengurangi makan yang kita biasa makan tuh. Misalnya makan nasinya tuh 1 centong nih misalnya, nah kita kurangilah 1/2 centong, itu yang paling gampang. Dan kemudian banyakin lagi sayurnya gitu, banyakin lagi lauknya gitu. Kemudian buah itu juga jangan lupa. Udah seperti itu aja. Itu kalau teman-teman lakuin secara konsisten, tetap makan 3 kali per hari, itu akan menurunkan berat badan. Itu akan menurunkan berat badan. Walaupun memang ya kita nggak bisa ya turun berat badan tuh langsung dalam sebulan misalnya 5 kilo, nah itu ekstrem banget. Nah jadi memang kalau dalam diet itu kita itu lebih mementingkan kontinuitas sama
pelan-pelan lah intinya. Jadi lebih baik kita tuh menurunkan berat badan tuh pelan-pelan, tapi kita konsisten, daripada ketika misalnya bisa sih mungkin ya nurunin 5 kilo dalam sebulan gitu, dengan misalnya ekstrim pagi nggak makan, kemudian siang makannya sedikit, kemudian malam udah nggak makan lagi, ya bisa sih turun, tapi kan akibat dari itu nanti paling-paling masuk rumah sakit gitu kan. Nah itu yang nggak mau, yang kita nggak mau gitu terjadi, betul. Jadi seperti itu sih, itu contoh apa ya, contoh yang gampang ya untuk berdiet misalnya mau nurunin berat badan. Tapi kembali lagi, kalau pasien-pasien di rumah sakit kan berbeda lagi, walaupun kita udah tahu status gizinya seperti apa, misalnya status gizinya baik tapi dia dalam kondisi sakit. Kalau di rumah sakit kan pasti ada sakitnya ya, itu nanti kita sesuaikan lagi dengan penyakitnya gitu. Jadi berbeda sih dengan diet orang yang sehat gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, nih Bapak Ibu di rumah, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, setelah nonton podcast ini aku yakin bisa dipraktekkan langsung ya tadi dengan rumus yang sudah diberikan, menghitung kebutuhan status gizinya itu berapa, IMT-nya berapa. Jadi nanti apa yang dimakan, asupannya itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh ketika mau menjalankan program diet itu tadi. Jadi sebenarnya kurang tepat juga ya Mbak Eva kalau misalkan nih isu-isu yang beredar sekarang itu kan banyak karbohidrat itu yang bikin cepat gemuk. Jadi kalau mau diet gak usah makan karbohidrat, jadi makannya sayur, protein, buah, sayur, protein, buah. Berarti itu sebenarnya kurang tepat juga ya. Ya sih, lebih karena sama sekali tepat, karena banyak isu-isu yang beredar tuh ya udah nggak makan nasi, judulnya diet itu tidak makan nasi seperti itu. Jadi hanya makan buah, sayur, protein gitu kayak gitu. Atau ada juga yang hari-harinya cukup makan protein aja tapi tanpa diimbangi dengan sayur dan buah. Artinya itu kan sesuatu diet yang memang kurang tepat nih untuk kebutuhan nutrisi, karena kan kita juga di dalam tubuh ini kan sangat banyak sekali sel-sel yang membutuhkan nutrisi dari berbagai macam jenis makanan gitu. Tidak hanya protein saja, tidak hanya sayur saja, tidak hanya karbo saja gitu. Tadi sudah disampaikan juga isi piringku, ya saya pernah lihat itu Mbak Eva. Jadi di gambar piringnya itu dibagi-bagi kayak segitiga itu. Jadi tadi ada sepertiga karbo, sepertiga sayur, terus yang sepertiganya lagi buah dan protein. Betul. Disesuaikan lagi. Oke. Ini sangat menarik sekali kalau bahas diet ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa dipraktekkan di rumah. Nah, oke. Kita sudah bahas tadi diet, status gizi, kemudian peranan ahli gizi di rumah sakit seperti apa, di komunitas seperti apa. Pertanyaan terakhir nih Mbak Eva ya, tantangan apa aja sih yang sering dihadapi atau pernah dihadapi sebagai seorang ahli gizi yang bekerja di rumah sakit dengan menghadapi ribuan pasien mungkin ya, sangat banyak. Itu apa saja yang menjadi tantangan? Kalau tantangannya di rumah sakit itu lebih ke kayak kita ini kan di rumah sakit ini kan isinya orang sakit ya, orang sakit kemudian dengan diagnosa penyakit yang berbagai macam gitu ya. Jadi kadang-kadang ya kita harus update ilmu terus gitu ya. Kadang-kadang kita tuh kok kerja di rumah sakit tuh ketemunya begitu-begitu aja gitu. Nah itu kadang-kadang bikin kita lupa bahwa diet itu berkembang, seperti halnya ilmu kedokteran juga makin berkembang. Kita juga harus mengupgrade juga gitu ilmu-ilmu baru, karena kadang-kadang kita berpatokan dengan ilmu lama padahal udah berubah seperti itu. Sebenarnya tantangannya itu menghadapi banyak diagnosa yang mungkin sebelumnya kita belum tahu gitu kan. Kita jadi mencari tahu lagi seperti itu sih. Kemudian tantangan lain juga ke pasien dan keluarga. Jadi namanya menghadapi pasien yang berbagai macam kemudian keluarga pasien juga dengan kondisi yang berbeda-beda gitu. Itu juga jadi tantangan tersendiri sih bagi ahli gizi. Kemudian juga kita kan dalam dalam bekerja ya di rumah sakit ini kan ada tim gitu. Jadi itu juga menjadi menjadi motivasi tersendiri gitu buat ahli gizi, bahwa ya kita harus sama-sama mengupgrade diri, jangan sampai kita nih ketinggalan juga sih sama tenaga kesehatan lain itu untuk mengupgrade ilmu seperti itu sih, kurang lebihnya seperti itu.
Tapi memang betul ya Mbak Eva ya, semakin kesini zaman semakin modern itu penyakit semakin ada-ada aja. Mungkin dulu kayak kita pengenal DM, TB seperti itu aja. Sekarang kok kayaknya anak-anak usia masih harusnya mereka itu menikmati sekolah itu mereka sudah ada yang harus darah seperti itu ya, sangat-sangat apa ya. Makanan-makanan zaman sekarang tuh juga ya Bapak Ibu harus diperhatikan juga ya untuk anak-anak, terus untuk kita juga nih, kadang kita namanya orang dewasa juga pengen makan yang penting enak, tapi kita tidak pernah memperhatikan nutrisi yang terkandung apakah sesuai dengan kebutuhan tubuh kita gitu. Sebenarnya gampang sih kalau kita kan memang banyak makanan-makanan yang beda lah. Kalau apalagi kalau makanan kemasan tuh ya, tantangannya buat anak-anak tuh sekarang makin banyak makanan kemasan, terus ya apa namanya dengan berbagai macam bentuk gitu kan ya. Nah itu mungkin kita sebagai apa ya, kalau istilahnya tenaga kesehatan atau misalnya kita sebagai orang tua atau sebagai anggota keluarga, untuk mengingatkan lagi aja sih dengan anggota keluarga kita atau saudara terdekat kita bahwa ya mulai harus melek ya antara melihat jadi makanan ini nih apa aja sih kandungan gizinya. Paling gampang itu ketika kita belanja di supermarket tuh, kita lihat aja tuh kandungan gizinya apa aja gitu. Jadi itu aja sih yang paling simpel gitu. Jadi kita harus lebih memperhatikan lagi ya, artinya ketika kita mau membelikan satu produk makanan atau minuman, kita harus lebih jeli lagi Bapak Ibu ngelihat komposisinya ya. Karena biasanya tertulis di komposisi, karena kadang iklan itu tidak menjelaskan komposisi. Jadi di depannya tuh, kemasan depannya itu bagus nih, menarik nih, tapi pas lihat di komposisi, nah karena kan kalau komposisi tidak mungkin bohong ya Mbak Eva ya, karena kan itu yang akan diujikan juga oleh BPOM dan lain-lain seperti itu. Jadi harus lebih memperhatikan lagi komposisi. Oke, jadi kesimpulannya hari ini seru banget ngobrolnya. Ternyata ahli gizi yang mungkin kerjanya nggak kelihatan ya, yang kelihatan hanya makanannya kalau di rumah sakit. Tapi di balik makanan yang tersaji itu ada kerja keras ya seorang ahli gizi yang merumuskan menu dengan sesuai kondisi pasien seperti itu ya. Jadi memang apa yang sudah diberikan makanan-makanan untuk pasien itu artinya sudah sesuai dengan hitungan oleh ahli gizi di rumah sakit. Betul. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua tadi tentang diet. Diet itu harus dengan gizi seimbang. Ya, kuncinya di situ orang sehat itu harus dengan gizi seimbang. Itu tadi dengan menghitung IMT-nya dulu, kemudian olahraga, minum air sesuai dengan kebutuhannya 8 gelas ya minimal per hari. Kemudian menyempatkan untuk olahraga selama 30 menit. Terus yang terakhir tadi tantangannya sebagai ahli gizi ya memang berkomunikasi itu tadi ya dengan pasien, dengan keluarga untuk memberikan pemahaman kenapa sih kok menunya seperti ini gitu, kenapa untuk kondisi A, kondisi B tidak boleh memakan dengan makanan yang kandungannya seperti ini, seperti itu. Oke, menarik sekali podcast hari ini. Terima kasih Mbak Eva sudah memaparkan tentang juga ahli gizi dan tentang diet. Nah ini akan menarik, ini pasti bakal banyak yang menyaksikan ini. Saya juga akan nonton ulang karena ada beberapa part tadi yang menarik dan harus saya catat sepertinya. Gitu. Oke, karena mengingat waktu kita sudah di penghujung jam, Mbak Eva, coba dong berikan closing statement yang bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas nih untuk masyarakat di rumah yang menonton video ini. Oke, jadi buat teman-teman di rumah ya, kalau mau diet nih ya, kalau mau diet itu teman-teman pertama harus tahu dulu status gizinya apa gitu, baru kemudian kita bisa menentukan nih kita mau makannya apa. Nah, itu juga teman-teman harus berkonsultasi juga dengan ahli gizi gitu kan, karena kalau kita terutama sih kalau yang mau diet tertentu ya, kecuali kalau sehat sih nggak masalah dengan tadi itu ya isi piringku. Tapi kalau emang teman-teman punya memang ingin diet tertentu atau misalnya sakit tertentu, itu memang harus berkonsultasi dengan ahli gizi dulu gitu. Jadi lebih bisa spesifik dietnya, jadi nggak yang asal ikut-ikut aja gitu, nanti malah nanti nggak maksimal kalau misalnya nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu aja sih. Makasih.
Oke, terima kasih Mbak Eva, pemaparannya hari ini sangat-sangat luar biasa. Terima kasih juga. Semoga bermanfaat untuk masyarakat yang ada di rumah. Sekian podcast Edumi hari ini bersama ahli gizi. Edumi, educate, healthy, and happy. Educate, healthy, and happy.